Pernah nggak loh lihat sebuah bisnis yang baru berdiri 3 tahun, tapi omsetnya sudah menyalip perusahaan yang berdiri puluhan tahun? Pernah nggak lo bertanya, kenapa merek-merek buatan pengusaha Cina bisa masuk kemana-mana? Dari pasar kecil sampai mall besar, dari toko online sampai supermarket, bahkan sampai luar negeri. Dan pertanyaan yang lebih dalam, kok mereka bisa tumbuh secepat itu? Apa mereka punya resep rahasia? Atau mereka tahu jalan pintas yang orang biasa nggak tahu? Jawabannya mengejutkan. Bukan soal modal besar, bukan soal teknologi canggih, tapi soal cara berpikir yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Hari ini gue bakal bongkar strategi itu. Cara mereka memutar uang, mempercepat bisnis, memperbesar skala, dan menembus pasar yang kelihatannya mustahil. Dan begitu lo paham, lo bakal sadar satu hal. Selama ini kita belajar bisnis dari kacamata yang salah. Pengusaha China punya cara pandang yang unik. Mereka melihat peluang di tempat orang lain melihat kesulitan. Mereka melihat pasar di tempat orang lain melihat risiko. Mereka melihat pertumbuhan di tempat orang lain melihat hambatan. Ada 3 prinsip mental yang selalu mereka pegang. Yang pertama, lebih besar itu lebih aman. Ini bertentangan dengan logika sekolah. Tapi bagi mereka, bisnis kecil terlalu rapuh. Bisnis kecil gampang tersingkir, gampang kalah harga, gampang kehabisan modal, gampang ditutup kompetitor besar. Makanya dari awal mereka sudah mikir bagaimana caranya membesarkan bisnis ini secepat mungkin. Yang kedua, kalau nggak berkembang berarti mundur. Pengusaha China selalu gerak. Mereka tidak duduk santai nunggu pasar berubah. Mereka percaya bahwa stagnan sama dengan mati. Makanya mereka agresif, berani dan cepat mengambil keputusan. Yang ketiga, kecepatan adalah kekuatan. Buat mereka, yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat bergerak. Mereka siap gagal, asal gagal hari ini dan bangkit besok. Sementara banyak orang masih sibuk menganalisa, mereka sudah mulai uji coba, produksi, dan jualan. Itulah kenapa mereka sulit disaingi. Konsep ini sering bikin bingung, tapi pengusaha Cina sudah mempraktekannya sejak lama. Economies of scale artinya semakin besar produksi, semakin murah biaya per unit. Dan ini efeknya luar biasa. Bayangin lo punya pabrik sepatu. Kalau lo bikin 20 pasang, biaya per pasang mungkin 80.000. Tapi kalau lo bikin 2.000 pasang, biaya per pasang bisa turun jadi 25.000. Kenapa? Karena mesin bekerja lebih efisien, tenaga kerja dipakai maksimal, bahan baku bisa beli grosir, pengiriman lebih murah, waktu produksi lebih cepat. Dan ini menciptakan lingkaran emas. Produksi besar, biaya turun, harga ikut turun, pasar direbut, produksi makin besar, biaya makin turun. Inilah yang bikin perusahaan Cina bisa menguasai pasar dunia. Mereka bukan sekedar murah, mereka efisien pada level yang sulit ditiru. Kita tumbuh dengan pola pikir yang sama. Jangan berutang, nanti hidupmu sengsara. Kalimat ini diwariskan turun-temurun. Niatnya baik, supaya kita hidup hati-hati. Tapi dalam dunia bisnis modern, cara berpikir ini justru bikin kita jalan di tempat. Sementara, pengusaha China punya cara berpikir berbeda total. Kalau mau bisnis tumbuh cepat, gunakan sumber daya yang lebih besar dari dirimu. Dan salah satu sumber daya terbesar itu adalah leverage. Atau dalam bahasa sederhana, menggunakan kekuatan modal orang lain. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk beli barang mahal, tapi untuk membeli mesin produksi yang meningkatkan kapasitas harian, memperbanyak stok saat permintaan sedang tinggi, membuka gudang baru agar pengiriman lebih cepat, memperluas jaringan distribusi, mempercepat ekspansi saat momentum tepat. Kenapa mereka berani leverage? Karena mereka tidak melihat utang sebagai beban, tapi sebagai alat untuk mempercepat langkah. Sementara, banyak orang menunggu sampai punya modal cukup.
Pengusaha China bergerak dulu. Mereka sadar bahwa kesempatan bisnis tidak menunggu, tren tidak menunggu, pelanggan tidak menunggu, pasar tidak menunggu. Makanya ketika peluang muncul, mereka tidak mau kehilangan momentum hanya karena modal kurang. Bagi mereka, lebih berbahaya ketinggalan peluang daripada mengambil leverage dengan perhitungan matang. Leverage mereka tidak asal, ada sistemnya. Inilah hal penting yang jarang dibahas. Pengusaha China tidak sembarangan berutang. Mereka hanya leverage untuk hal yang punya dampak langsung pada cash flow. Artinya, jika sebuah pinjaman bisa membuat keuntungan harian meningkat, dipakai. Jika sebuah kredit mampu mempercepat produksi, dipakai. Jika hutang bisa membuka pasar baru, dipakai. Jika pinjaman hanya untuk gaya hidup, tidak dipakai. Mereka tahu bedanya. Hutang konsumtif sama dengan jebakan. Hutang produktif sama dengan percepatan. Contoh cara mereka memutar leverage. Bait pertama. Ambil kredit kecil untuk beli mesin, kapasitas naik, omset naik, bayar kredit cepat. Satu mesin kecil saja bisa meningkatkan produksi 2-5 kali lipat. Pengusaha awam melihat harga mesin dan bilang, "Wah, mahal, nunggu modal dulu deh." Pengusaha China bilang, "Kalau mesin ini bisa balik modal dalam 6 bulan, kenapa harus nunggu?" Bait kedua, ambil stok dengan tempo pembayaran. Mereka mengambil barang dari supplier, tapi membayar 30-60 hari kemudian. Selama waktu itu, barang sudah terjual, uang sudah masuk, margin sudah didapat, baru kemudian stoknya dibayar. Artinya apa? Mereka bisa muter usaha tanpa modal pribadi besar. Bait ketiga, leverage tenaga manusia. Bukan cuma modal uang, mereka memanfaatkan tenaga kerja keluarga, partner bisnis, reseller, distributor, komunitas. Mereka memperbesar kapasitas kerja tanpa harus menanggung semua biaya sendirian. Pengusaha Cina punya satu insting yang sangat tajam. Insting membaca arah angin ekonomi. Mereka paham bahwa pasar itu hidup, dinamis, berubah cepat dan sering tidak bisa diprediksi. Karena itu, mereka tidak mau terjebak pada satu jenis usaha saja. Bagi mereka, fokus itu penting. Tapi ketergantungan pada satu sumber pendapatan adalah jebakan berbahaya. Mereka bergerak seperti air, menyesuaikan arah tapi tetap mengalir. Ketika sektor teknologi mulai naik, mereka masuk ke sana. Ketika makanan cepat saji booming, mereka ikut membuka merek baru. Ketika logistik melunjak karena e-commerce, mereka buka jasa kurir atau penyimpanan gudang. Ketika alat rumah tangga meledak di pasar online, mereka masuk sebagai supplier ataupun produsen. Mereka bukan sekedar mengikuti tren. Mereka membaca pola. Basira mereka bertanya, apa kebutuhan baru yang mulai muncul? Apa produk yang permintaannya naik setiap bulannya? Apa masalah yang mulai dirasakan masyarakat? Apa sektor yang masih longgar kompetisinya? Begitu mereka melihat tanda-tanda awal pertumbuhan, mereka bergerak lebih cepat daripada kompetitor yang masih berpikir. Diversifikasi mereka bukan acak. Ada strategi besarnya. Banyak orang salah paham. Mereka kira diversifikasi itu artinya buka banyak bisnis sembarangan. Tidak begitu. Pengusaha Cina diversifikasi dengan strategi berlapis, yaitu 1. Masuk ke sektor yang saling melengkapi. Misalnya, punya pabrik, buka usaha distribusi. Punya toko, buka usaha online. Punya produksi makanan, buka usaha packaging. Punya usaha elektronik, buka usaha spare part. Dengan cara ini, setiap bisnis mendukung bisnis lainnya. Satu usaha memberi bahan baku ke usaha lainnya. Satu usaha menghidupkan cash flow usaha lainnya. Inilah yang disebut ekosistem bisnis pribadi. 2. Masuk saat sektor masih sunyi, bukan setelah ramai. Banyak orang baru tertarik saat tren sudah memuncak, saat semua orang sudah ikut, saat harga bahan baku naik, saat pasar mulai sesak.
Tapi pengusaha Cina bergerak sebelum itu. Mereka melihat tanda-tanda kecil, peningkatan permintaan yang belum banyak dibahas, minat masyarakat yang mulai berubah, komunitas kecil yang tumbuh pelan tapi konsisten. Mereka masuk lebih awal untuk mendapatkan posisi yang aman sebelum kompetisi keras. 3. Diversifikasi untuk stabilitas, bukan hanya cuan. Bagi mereka, diversifikasi itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pamer punya banyak usaha. Diversifikasi adalah sistem keamanan finansial. Kalau satu sektor turun, sektor lain menahan dampaknya. Kalau satu usaha melambat, usaha lain menopang cash flow. Inilah sebabnya mereka jarang kolaps total, karena mereka tidak pernah mengandalkan satu sumber saja. Contoh nyata pola pikir ini. Misalnya ada pengusaha yang awalnya jual peralatan elektronik murah. Ketika tren e-commerce naik, dia buka toko online. Ketika melihat orang membutuhkan pengiriman cepat, dia buka layanan kurir kecil-kecilan. Ketika melihat orang suka upgrade gadget, dia buka jasa tukar tambah. Ketika melihat permintaan akan aksesoris naik, dia buka usaha casing dan screen protector. Lihat polanya, dari satu sektor, dia melahirkan 5 usaha lain yang saling terhubung. Bahkan jika salah satu jatuh, yang lain masih jalan. Inilah kekuatan diversifikasi ala pengusaha Cina. Pertumbuhan cepat plus perlindungan risiko. Mereka tidak menaruh telur di satu keranjang. Bahkan mereka tidak menaruh telur di keranjang. Mereka membangun peternakan. Keranjang bisa jatuh, tapi kalau lo punya peternakan, lo selalu punya jalan untuk menghasilkan telur baru. Itulah cara mereka berpikir. Kalau lo lihat pengusaha Cina bisa tumbuh cepat, jangan cuma lihat pabriknya. Lihat jaringannya. Karena dalam budaya mereka, jaringan bukan sekedar hubungan, tapi fondasi keberlanjutan. Di banyak negara, bisnis berdiri sendiri. Tapi di komunitas pengusaha Cina, bisnis berdiri dengan dukungan ekosistem. Mereka membangun sistem saling mengangkat yang sangat kuat. 1. Supplier jadi mitra, bukan cuma penyuplai barang. Banyak supplier memberikan tempo pembayaran 30-90 hari. Diskon khusus volume. Bahkan barang dikirim dulu, bayar belakangan. Kenapa? Karena mereka percaya hubungan jangka panjang lebih penting daripada margin jangka pendek. 2. Komunitas ikut memodali. Di beberapa kota bisnis Cina, anak muda yang buka usaha bisa dapat pinjaman kecil tanpa bunga dari keluarga besar. Bantuan modal dari teman sesama desa. Bantuan mentor dari pengusaha senior. Mereka nggak mulai dari nol. Mereka mulai dari modal sosial. 3. Budaya saling pasok antar bisnis kecil. Misalnya, toko plastik beli langsung dari pabrik plastik teman satu komunitas. Pabrik elektronik beli spare part dari pengusaha kecil di jaringan mereka. Restoran beli sayur dari pemasok yang masih satu klan. Ini menciptakan mini ekosistem yang kuat, di mana uang terus berputar di antara mereka. 4. Kepercayaan adalah kontrak paling awal. Sebelum ada perjanjian tertulis, yang bekerja adalah kata-kata dan reputasi. Dalam lingkungan seperti ini, pengusaha baru bisa tumbuh luar biasa cepat. Karena mereka tidak berjalan sendirian. Ada puluhan tangan yang mendorong maju. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu lama berpikir. Dan inilah hal yang membuat pengusaha Cina beda total. Mereka bukan pembuat rencana terbaik, tapi mereka pelaku tercepat. Ketika peluang muncul, mereka tidak bertanya, apakah ini sempurna? Apakah resikonya terlalu besar? Apakah marketnya pasti ada? Mereka hanya bertanya, bagaimana kalau kita coba dulu? 1. Prototipe cepat. Satu produk bisa dibuat dalam 2-7 hari, langsung dilempar ke pasar untuk ngetes respon. Kalau jelek, revisi. Kalau kurang laku, ubah desain. Kalau permintaan naik, produksi besar-besaran. Mereka belajar bukan dari teori, tapi dari feedback pasar langsung. 2. Keputusan cepat sama dengan peluang tidak hilang. Bayangin 2 orang melihat peluang bisnis. Orang pertama analisa 3 bulan, orang kedua uji coba 3 hari. Siapa yang menang? Jawabannya jelas. 3. Done is better than perfect. Produk mereka awalnya sederhana,
Tapi karena revisinya cepat, hasil akhir jauh lebih bagus dibanding produk yang direncanakan lama tapi tak kunjung diluncurkan. 4. Mereka memahami bahwa pasar berubah cepat. Hari ini tren A, bulan depan sudah tren B. Kecepatan bukan gaya. Kecepatan adalah senjata strategis. Makanya mereka bisa menyalip kompetitor yang modalnya jauh lebih besar. Dalam banyak buku bisnis, orang fokus pada omset besar, profit besar, aset besar. Tapi pengusaha Cina melihat dari sudut berbeda. Selama uang mengalir stabil, bisnis tetap hidup, bahkan ketika labanya kecil. Cash flow adalah nafas. Selama nafas masih ada, bisnis bisa berlari lagi. By the way, 1. Omset besar tidak berguna kalau uang mandek. Banyak bisnis mati bukan karena rugi, tapi karena uang nyangkut di stok, piutang tidak dibayar, produksi lambat, hutang jatuh tempo tidak tertutup. Pengusaha Cina memastikan perputaran uang cepat. Barang diproduksi cepat, barang dipasarkan cepat, uang kembali lebih cepat, diputar lagi tanpa henti. By the way, 2. Mereka memilih industri yang fast moving. Barang-barang seperti elektronik murah, peralatan dapur, fashion harian, kebutuhan rumah tangga, mainan, aksesoris, dan makanan dan minuman, ini semua dipilih bukan karena margin besar, tapi karena cash flow cepat. Lebih baik untung kecil tapi muter terus, daripada untung besar tapi uang macet. By the way, 3. Cash flow kuat sama dengan peluang leverage lebih besar. Karena bank dan investor suka bisnis yang uangnya mutar, penjualannya stabil, resikonya rendah, stoknya cepat bergerak. Dengan cash flow yang sehat, mereka bisa buka cabang baru, tambah mesin, tambah pekerja, tambah stok, bayar leverage tepat waktu. By the way, 4. Cash flow cepat sama dengan kemampuan bertahan di masa sulit. Saat krisis ekonomi datang, bisnis yang cash flow-nya lancar tetap hidup. Bisnis yang cash flow-nya tersendat langsung tumbang. Inilah rahasia kenapa banyak bisnis Cina bisa melewati tekanan ekonomi, bahkan ketika kompetitor lain menyerah. Sekarang, setelah lo mendengar semua strategi besar yang dipakai pengusaha China, gua mau lo tarik napas sebentar. Terus tanya ke diri lo sendiri. Apa satu hal yang bisa aku lakukan mulai hari ini? Karena kebenaran yang sering kita lupakan adalah ini. Keberhasilan bukan soal tahu banyak hal, tapi soal berani memulai satu hal. Pengusaha China tidak lahir sebagai jenius finansial. Mereka bukan manusia super yang langsung paham cara memutar uang. Mereka belajar, mencoba, gagal, bangkit lagi, dan terus bergerak tanpa berhenti. Dan di balik semua strategi yang tadi lo dengar, ada satu pola sederhana yang selalu sama. Mereka memilih bertindak ketika orang lain memilih menunggu. Mereka memilih belajar cepat ketika orang lain sibuk mengkritik. Mereka memilih melihat peluang ketika orang lain hanya melihat halangan. Mereka memilih percaya diri sendiri ketika orang lain sibuk mencari alasan. Dan itulah yang membedakan mereka dari jutaan orang yang hanya bermimpi. Karena pada akhirnya, bukan strategi yang mengubah hidup lo, tapi tindakan. Lo boleh paham economies of scale. Lo boleh ngerti leverage. Lo boleh hafal cara diversifikasi. Lo boleh mengerti pentingnya cash flow. Tapi kalau semua itu cuma berhenti di kepala, nggak akan ada yang berubah. Bisnis nggak dibangun dari niat. Keuangan nggak membaik dari wacana. Masa depan nggak datang dari mimpi doang. Masa depan datang dari langkah kecil yang lo ambil hari ini. Mau sekecil apapun langkah itu, yang penting dimulai. Setiap pengusaha besar selalu memulai dari langkah kecil. Bahkan perusahaan raksasa yang sekarang lo lihat di mall, di marketplace, di seluruh kota, semua dimulai dari satu langkah pertama. Satu keputusan, gue mau coba. Satu percobaan kecil, satu produk pertama yang seadanya. Satu pelanggan pertama, satu pembeli pertama, satu kegagalan pertama, dan satu keberhasilan kecil yang membuat mereka terus maju. Kalau mereka bisa mulai dari nol, kenapa lo nggak bisa? Lo punya peluang yang sama, bahkan mungkin lebih besar. Sekarang dunia lebih terbuka daripada sebelumnya. Teknologi murah, informasi gratis,
pemasaran mudah, platform jualan tersedia, komunikasi cepat, peluang semakin banyak. Kelebihan zaman ini sederhana. Siapa yang mau belajar dan bergerak, dialah yang menang. Lo nggak butuh modal ratusan juta untuk memulai. Lo nggak butuh jaringan besar. Lo nggak butuh gelar tinggi. Yang lo butuh adalah kemauan untuk berubah dan komitmen untuk melangkah. Kalau lo mendengar sampai bagian penutup ini, gua percaya satu hal tentang lo. Lo bukan orang biasa. Lo bukan orang yang puas dengan keadaan sekarang. Lo bukan orang yang cuma mau hidup cukup. Kalau lo bertahan sampai akhir video, itu tanda lo punya satu hal yang jarang dimiliki orang. Keinginan untuk naik kelas. Dan itu adalah modal terbesar. Bukan uang, bukan koneksi, bukan keberuntungan, tapi kemauan untuk berkembang. Kemauan seperti itu bisa mengubah masa depan, bahkan bisa mengubah hidup lo sepenuhnya. Jadi hari ini, pilih satu langkah kecil. Hanya satu. Gak perlu besar, gak perlu sempurna, gak perlu langsung berhasil. Cukup satu. Mulai riset barang, mulai jualan satu produk, mulai nabung modal kecil, mulai bangun jaringan, mulai belajar strategi leverage, mulai perbaiki cash flow pribadi. Satu langkah kecil. Karena dari satu langkah itu akan lahir 2 langkah berikutnya, lalu 5, lalu 10, lalu 100, dan tanpa sadar, lo sudah berjalan ke arah hidup yang jauh lebih besar. Selamat datang di perjalanan baru lo. Perjalanan membangun cara berpikir baru, cara kerja baru, dan mungkin kehidupan baru. Kalau lo siap bergerak, maka strategi yang tadi lo dengar bukan cuma sekedar wawasan, tapi fondasi masa depan lo. Selamat melangkah, selamat bertumbuh, selamat membangun versi terbaik dari diri lo sendiri. Dan selamat datang di level baru dalam hidup lo.